masuk ke bulan suci Ramadan, umat Islam itu istimewa karena punya syariat yang bikin orang iri, Pak. Orang lain itu pengen punya bulan Ramadan kayak kita juga. Indah betul Ramadan itu. Bahkan kalau kata Natalie Holzer, tahu Natalie Holzer nggak sih, Bu? Tahu ya, istrinya Sule Enti Sutisna, Pak. Dia itu masuk Islam sudah lama kepengennya, karena ngelihat orang Ramadan beribadah Ramadan, ngelihat orang sibuk berbuka, pengen dia. Lihat orang sibuk bangun sahur, kepengen. Lihat orang berangkat taraweh, kepengen. Jadi bulan Ramadan itu bikin cemburu semua umat yang ada di muka bumi ini. Kalaulah bisa mereka punya bulan seperti Ramadan. Terus masjid, Pak, tempat kita sholat ini, yang auranya paling nampak kan masjid dari semua rumah ibadah. Kalau yang lain itu ada yang kayak gudang gitu, ada yang kayak sarang walet kan. Kita ini luar biasa, auranya muncul. Tempat paling nyaman kan adalah masjid. Subhanallah. Belum lagi umat Islam itu punya haji. Enggak berhenti orang tawaf di sekeliling Ka'bah. Yang belum haji, belum umrah, kangen banget haji dan umrah. Orang kalau ngelihat orang tawaf di sekeliling Ka'bah itu kepengen banget itu, Pak. Kepengen banget. Mungkin orang-orang lain tuh kalau perlu mungkin seandainya bisa bikin Ka'bah kayak orang Islam juga gitu. Biar mereka bisa tawaf juga. Makanya nikmat terbesar dalam hidup kita ini adalah bi ni'matil imani wal Islam. Akan nikmat iman dan Islam. Terlahir kita sebagai seorang Islam, Muslim, ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan yang belum mendapatkannya segera mendapatkan hidayah. Allahumma amin. Lebih lagi, sebentar lagi ada nisfu Sa'ban, momentum tahunan, di mana di malam itu dosa kita semua diampuni oleh Allah Ta'ala. Perkiraan tanggal jatuh pada 28 Maret, Minggu malam Senin. Karena 28 Maret itu kalau tidak salah 14 Sa'ban. Jadi malam Senin berarti 15 Sa'ban. Jadi malam nisfu Sa'ban itu malam Senin. Wallahu a'lam, cek aja lagi di tanggalan. Yang jelas malam 15 Sa'ban. Dosa-dosa umat ini diampuni semua. Kira-kira Bapak Ibu banyak dosa enggak? Oh, banyak banget. Kalau Pak Jumiran banyak jenengan apa banyak saya sih, Pak? Ya, jenengan banyak Pak Jumiran lah. Umur kan banyak Pak Jumiran soalnya. Nah, pas malam itu Allah ampuni dosa. Menurut saya nikmat terbesar setelah iman dan Islam. Tak ulang lagi, nikmat terbesar setelah iman dan Islam itu adalah nikmat diampuni dosa-dosa. Karena dosa kita ini kalau nggak diampuni Bapak Ibu pasti diadab. Saya tegaskan, kalau nggak diampuni pasti diadab. Maka mudah-mudahan di nisfu Sa'ban nanti semua dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Innallaha layattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada malam pertengahan bulan Sya'ban, malam separuh bulan Sya'ban atau 15 Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah mengampuni semua dosa-dosa makhluknya, illa li musyrikin au musahin, kecuali dosa orang musyrik dan dosa orang yang bermusuhan. Musyrik itu menyekutukan Allah, punya tandingan selain Allah, dan dosa orang yang bermusuhan.
Punya musuh nggak Bapak Ibu? Musuh dalam selimut ada nggak? Ada ya. Ini mohon maaf sing rondo lan dudo, maaf ya. Yang sudah nggak punya musuh dalam selimut ya. Jadi kita itu nggak akrab nggak apa-apa loh Pak. Kan kita tuh keintiman beda-beda ya. Nggak akrab nggak apa-apa. Tapi jangan musuhan. Catatannya begitu. Kan sering saya sampaikan. Marah boleh, benci jangan. Kesel boleh, benci jangan. Ngambek boleh, benci jangan. Karena marah, ngambek, kesel itu emosi. Emosi itu kan manusiawi sekali. Ibu-ibu bete emosi, ibu-ibu ngambek iya emosi, wajar sekali. Tapi kalau benci itu penyakit hati. Tidak merusak orang lain, merusak diri kita sendiri. Makanya yang punya musuh gitu, Allah nggak mau ngampuni dosanya. Makanya buat kita ini berdamailah. Nggak bisa akrab, nggak apa-apa. Nggak bisa sahib banget, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan musuhan dan jangan saling membenci. Insya Allah. Tentang Nisfu Sa'ban ada ceramah lengkapnya di YouTube, baru tayang hari ini. Panjenengan bisa tonton di YouTube, tapi jangan lupa like, subscribe, and share ya. Bagikan. Menambah jam tayang loh Pak. Ntar lagi saya itu dapat target iklannya gitu. Jadi jam tayangnya kan harus 4.000 jam. Banyak itu. Tapi alhamdulillah sudah tinggal sedikit lagi untuk sampai ke situ. Baik, kita lanjut ngaji fikih kita. Terakhir kita membahas 13 rukun sholat. Di kitab At-Tadhib jumlahnya 17 dan 18 Bapak Ibu. Cuman kita ambil keumuman yang sudah dipahami oleh pengikut mazhab Syafi'i di Indonesia, 13. Ngambil ringkasnya kan begitu. Kalau bapak-bapak baca buku tuntunan sholat lengkap karya Kiai Haji Muhammad Rifai, itu dah benar itu. Artinya untuk pegangan baca-bacaan itu mazhab Syafi'i. Hanya 13 rukun sholat. Dari 13 rukun sholat ini dibagi menjadi 3 kategori. Yakni rukun qalbi, yang kedua rukun fi'li, yang ketiga rukun qauli. Rukun qalbi itu artinya perbuatan hati. Dia rukun, tapi yang wajib melakukannya adalah hati. Kemudian yang berikutnya rukun fi'ali. Rukun fi'ali ini perbuatan anggota tubuh. Jadi diwajibkan karena gerak anggota tubuh, posisi anggota tubuh. Kemudian rukun qauli yang ketiga, ucapan. Artinya harus diucapkan dengan lisan. 3 kategori. Gini aja kita urutkan: qalbi, qauli, fi'li. Hati, lisan, dan perbuatan. Rukun qalbi ada 2. Apa saja itu? Yang pertama an-niyah, berniat. Kapan kita berniat? Inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram itu kita berniat. Jadi tangan kita ngangkat, lisan kita berucap Allahu Akbar, hati berniat. Nah, belajar menempatkan begitu. Usolli fardhul maghrib, minimal begitu. Usolli fardhul isya, itu minimal. Di hati azam kita. Rukun qalbi. Adapun mengucapkan usolli sebelum takbir, hukumnya sunnah menurut madhab Syafi'i. Usolli fardhul maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua rukun qalbi itu tertib urutannya. Tertib itu rukun. Jadi kalau orang sholat sujud dulu baru ruku, tidak sah sholatnya. Karena tidak tertib, tidak berurutan. Karena dia menjadi rukun dari sholat. Ini 2 rukun qalbi. Yang berikutnya rukun qauli.
Rukun qauli itu satu ucapan Allahu Akbar. Makanya Allahu Akbar itu disebut rukun qauli harus pakai mulut. Tahu mulut ya, Bu? Cangkem ini. Congor ya. Congor. Enggak boleh pakai hati, enggak boleh. Jadi Allahu Akbar itu enggak boleh mingkem. Kok mingkem? Udah di hati. Enggak boleh. Enggak sah salatnya. Rukunnya rukun qauli harus diucapkan dengan lisan, melibatkan lidah dan bibir kita. Harus keluar dari mulut kita. Walaupun imam saja yang kencang, makmum tidak. Itu namanya rukun qauli. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah itu rukun qauli. Makanya membaca surah Al-Fatihah mingkem aja, diam, enggak sah salatnya. Nah, ini pelajaran nih. Kalau enggak ngaji begini enggak dapat, Pak, ilmu begini. Jenengan jangan macam-macam salat berjamaah, gayanya udah ikut imam kan, tapi mingkem. Enggak boleh. Jadi harus diucapkan dengan lisan. Bihaitu tusmi'u nafsik. Tapi cukuplah kupingnya sendiri yang mendengar. Maksudnya jangan kedengaran di kuping teman sebelah. Jangan kedengaran di kuping orang. Ngeremeng sholatnya, nggak enak. Selanjutnya dua ya. Yang ketiga, membaca tasahud akhir. Itu rukun qauli. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu tayyibatu lillah. Membaca tasahud akhir itu rukun qauli. Wajib diucapkan dengan lisan. Jangan lupa tasahud, jangan mingkem pokoknya. Tasahud itu sampai mana? Sampai kalimat syahadat. Namanya tasahud. Kan kita nyebutnya dua, kadang tahiyat, kadang tasahud nyebutnya. Mengapa kita katakan tahiyat? Karena kalimat awal. Mengapa kita katakan tasahud? Karena ada kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasahud namanya. Sampai situ tasahud itu. Bacaan tasawuf itu sampai situ. Ini kan kita nggak ngerti kalau nggak dikaji fikihnya kan. Nah, sholawatan sampai fil alamina innaka hamidum majid itu bukan tasawuf namanya, tapi sholawat ba'da tasawuf. Nah, itu beda lagi. Sholawat ba'da tasawuf. Ini sekarang mengapa kita harus bedakan ini? Karena ada orang tasawuf awal bacaannya sepanjang akhir. Jadi kalau tasawuf awal kan umumnya kita kan sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selesai. Atau Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ada yang sampai fil alamina innaka hamidum majid. Saya sempat nanya, Syekh, kata saya, antum, pakai anak antum soalnya karena mereka sukanya anak antum, Pak. Antum, kata saya, kok lama amat tasawuf awal itu, sama kayak tasawuf akhir. Ulama sepakat, kata dia. Bacaan tasawuf awal dengan tasawuf akhir itu sama, nggak ada bedanya. Woi, pantesan. Karena dia nganggap tasawuf itu sampai fil alamina innaka hamidum majid. Bacaan tasawuf itu bukan sampai salawat fil alamina innaka hamidum majid, tapi sampai kalimat syahadat. Sepakat empat madzhab betul. Empat madzhab sepakat makruh di dalam tasawuf awal mengucapkan wa ala ali Muhammad atau wa ala ali sayyidina Muhammad sudah makruh hukumnya. Harus sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad saja. Malah kalau madzhab Syafi'i cukup mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup, langsung berdiri. Makruh, kelamaan tasawuf awal itu makruh. Makanya salawatnya diperpendek. Tapi banyak Pak yang belum paham itu banyak. Padahal ngerujuk itu bukan khilafiyah, semua madhab, 4 madhab perkara itu. Nah, yang keempat, sekali lagi saya ulangi, yang ketiga ya, yang ketiga, membaca tasahud akhir sampai syahadat, itu rukun sholat. Nah, yang keempat, membaca sholawat kepada Nabi dalam tasahud akhir, itu wajib, rukun sholat, rukun qauli. Sholat kepada Nabi itu bagaimana? Cukup begini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang pakai sayyidina, yang enggak Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai situ. Yang wa ala ali, terus kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, itu sunnah sudahan.
umpamanya jenengan Pak sholat, Bapak Ibu, kebelet banget ya, udah ngempet, udah di ujung tuh rasa mulesnya itu, ntar lagi jadi kecipirit kan, ntar lagi umpama. Tapi setelah tasawuf selesai cuman baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung salam, sah sholatnya, walaupun nggak sampai fil alamin innaka hamidum majid. Karena yang rukun kaulinya sampai salawat kepada Nabi saja, yang sampai akhir itu sunnah hukumnya, salawat Ibrahimiyah kalau nyebutnya ya. Nah 4, membaca salawat kepada Nabi setelah tasawuf akhir, itu rukun yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah yang kelima, salam, assalamualaikum warahmatullah. Salam yang pertama adalah rukun qauli, wajib diucapkan. Jadi nggak boleh mingkem salam, nggak boleh. Jadi bukan cuma imam yang ngucap, makmum juga ngucap. Tapi kalau makmum tak terdengar oleh yang lain. Itu 5 rukun qauli, wajib diucapkan dengan lisan. Sisanya 2 tambah 5 berapa? 7 kan? Sisanya 6 rukun fi'li, perbuatan anggota tubuh. Nah apa saja rukun fi'li? 1, al-qiyamu ma'al qadir atau ma'al qudrah, berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu, itu rukun fi'li. Selanjutnya waruku'u wa tuma'ninatu fihi, ruku' dan tuma'ninah, itu rukun fi'li. Membaca subhana rabbil azim wa bihamdihnya sunnah, ruku'nya yang rukun, ruku' yang tuma'ninah itu yang rukun fi'li, perbuatan anggota tubuh. Jadi seandainya Bapak Ibu ruku' saja ya Pak, enggak membaca apa-apa, yang penting tuma'ninah, sah ruku'nya. Begitu. Selanjutnya yang ketiga wal i'tidal wa tuma'ninatu fihi, i'tidal dan tuma'ninah di dalam i'tidal tersebut. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Nah itu bacaan sami Allah sampai Rabbana lakal hamdu sampai mil'us samawati itu sunnah semua. Sunnah semua itu. Yang rukun apa? I'tidal, tegaknya. Nah harus tuma'ninah, enggak boleh langsung sujud. Tuma'ninah biar kita enggak bisa menjaga tuma'ninahnya, maka berzikir. Zikirnya apa? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan seterusnya. Karena ada beberapa macam, nanti kita pelajari dalam sifat sholat Pak. Zikir-zikir dalam sholat apa saja. 1, 2, 3 ya. Yang keempat, sujud dan tuma'ninah di dalam sujud. Sujud, tuma'ninah di dalam sujud. Bacaan subhana rabbil a'la wa bihamdihnya sunnah. Tuma'ninah dan sujudnya yang wajib. Dalam 1 rakaat sujud 2 kali. Dalam 1 rakaat wajib sujud 2 kali. Kemudian yang kelima, wal julusu bainas sajadatain, duduk di antara 2 sujud, dan tuma'ninah juga. Membaca Rabbil firli warhamni wajburni dan seterusnya sunnah. Sunnah saja. Duduknya itu yang tuma'ninah, itu yang rukun. Dan yang keenam terakhir wal julusul akhir, duduk yang terakhir. Duduk yang terakhir adalah rukun sholat. Duduk kalau di madzhab Syafi'i duduk tawarruk, duduk di mana pantat langsung mengenai lantai. Ketika membaca tasawuf akhir itu adalah rukun sholat. Jadi 2 rukun qalbi, 5 rukun qauli, lisan ucapan, dan 6 rukun fi'li, perbuatan. Nah, sampai di sini dulu, kita buka sesi tanya jawab. Pertanyaannya bebas alias basic.